Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Kak Hima yang tentunya selalu semangat dan juga senang menemani adik-adik yang ada di rumah untuk belajar, khususnya adik-adik kelas 3. Dan kali ini Kak Hima akan mengajak adik-adik kelas 3 yang ada di rumah untuk belajar tema 6. Subtema 2 tentang perubahan energi. Pada pembelajaran yang ke-6, materi pokoknya adalah PPKN tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Baik adik-adik, hak dan kewajiban dalam menggunakan energi akan Kak Hima bahas tuntas di video kali ini. Jadi adik-adik konsentrasi memperhatikan dan jangan lupa siapkan buku dan juga alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Kak Hima. Adik-adik, di materi tema 6 kali ini, adik-adik nanti akan banyak belajar tentang energi. Nah, energi itu sendiri apa sih? Jadi, energi itu secara kesimpulannya adalah segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan hidup. Beberapa contoh energi yang ada di dunia ini adalah air, matahari, angin, batu bara, dan lain sebagainya. Semuanya itu kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan hidup. Tapi ingat, energi harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya agar tidak mudah habis. Jika energi habis, kita akan kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Contoh, air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tapi jika kita boros air dan air habis, bagaimana nasib kehidupan kita? Pasti sangat sulit. Nah, dalam video kali ini, Kak Hima akan memberikan tips kepada adik-adik untuk menghemat energi, juga menggunakan energi sebaik-baiknya dengan belajar PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Adik-adik, setelah kamu paham tentang energi, sekarang Kak Hima akan bertanya kepada adik-adik, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Di materi-materi sebelumnya, pasti adik-adik sudah sering belajar tentang hak dan juga kewajiban. Tapi akan Kak Hima bahas lagi ya, apa itu hak dan juga apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan untuk memperoleh suatu hak. Biar mudah dipahami, adik-adik bisa memahami bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Begitu juga dalam penerapannya untuk menggunakan energi yang sebaik-baiknya. Contoh, energi air. Kita mendapatkan hak untuk menggunakan air, mulai dari mandi, untuk mencuci baju, untuk minum, dan lain sebagainya. Kita berhak untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kewajiban kita terhadap air adalah betul menghemat air supaya air tidak mudah habis. Contoh, jika setelah mandi, sebaiknya kerannya dimatikan supaya airnya tidak boros. Jika kita mau minum air putih, ambillah minum secukupnya agar air putihnya tidak tersisa dan tidak terbuang. Baik adik-adik, supaya lebih paham lagi, coba perhatikan tabel berikut ini. Berikut ini adalah hak dan kewajiban kita
dalam menggunakan energi di kehidupan sehari-hari. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Hak kita yang pertama, menonton televisi di rumah. Jika kita menonton televisi itu menggunakan listrik ya adik-adik. Sedangkan listrik itu juga merupakan energi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berhak mendapatkan energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menonton televisi. Sedangkan kewajiban kita setelah menonton televisi apa? Betul, kewajiban kita setelah menonton televisi adalah mematikan televisi saat tidak digunakan. Yang selanjutnya, hak kita dalam menggunakan energi adalah menggunakan keran air saat mencuci piring. Air merupakan salah satu energi di muka bumi ini. Kita berhak mendapatkan air untuk mencuci piring. Tapi ingat, kewajiban kita setelah mencuci piring adalah mematikan keran air setelah mencuci piring. Mematikan keran air setelah mencuci piring adalah kewajiban kita untuk dapat menggunakan energi sehari-hari dengan baik. Tujuannya supaya air sebagai sumber energi tidak mudah habis. Yang selanjutnya, ketika ada jalan yang bagus, kita memiliki hak, yaitu menggunakan jalan. Setelah kita menggunakan jalan, kewajiban kita ketika ada di jalan apa ya adik-adik? Kewajiban kita jika kita berada di jalan yaitu mematuhi tata tertib lalu lintas. Dan contoh yang terakhir, hak kita dalam menggunakan atau mendapatkan energi adalah ketika ada energi listrik, kita dapat menggunakan energi listrik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan setelah kita mendapatkan energi listrik, kita memiliki kewajiban, yaitu membayar listrik. Jadi, kalian berhak menggunakan listrik di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ingat kewajiban kita. Setelah kita menggunakannya, kita harus membayar listrik. Nah, itulah adik-adik beberapa contoh hak dan juga kewajiban kita terhadap energi. Intinya, kita harus menggunakan energi dengan sebaik-baiknya ya. Setelah kita mendapatkan hak menggunakan energi, contohnya kita menggunakan air, listrik, matahari, dan seterusnya. Kita juga harus bisa menggunakan dan juga menghemat dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan yuk bacaan berikut ini untuk lebih memahami tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Rudy adalah anak kelas 3 SD. Saat ini Rudy sedang libur sekolah. Rudy menikmati libur sekolahnya dengan keluarga di rumah. Walau sedang libur, setiap pagi Rudy tetap rajin mandi. Karena mandi adalah kewajiban kita agar badan bersih dan sehat. Rudy mandi menggunakan air bersih. Air merupakan salah satu energi yang berhak kita dapatkan. Tapi ingat, kewajiban kita setelah mendapatkan air adalah mematikan keran air agar energi air tidak terbuang sia-sia. Setelah mandi, Rudy bergegas makan pagi. Makan pagi adalah hak kita sebagai manusia. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Sambil makan, Rudy menonton televisi. Menonton TV
juga merupakan hak kita sebagai manusia. TV bisa menyala karena listrik. Dan listrik itu merupakan salah satu sumber energi yang ada di dunia ini. Tapi ingat ya, kewajiban kita setelah menonton TV, jangan lupa dimatikan kembali TV-nya ya supaya hemat listrik. Bagaimana adik-adik? Dari cerita yang Kak Hima bacakan tadi, adik-adik sudah terbayang ya tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Memang di muka bumi ini banyak sekali energi yang dihasilkan lalu kita dapatkan. Kita berhak mendapatkan energi yang ada di dunia ini. Tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan juga menghemat energi dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, Kak Hima mau mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyaksikan video Kak Hima dari awal sampai selesai. Ikuti terus ya video Kak Hima supaya adik-adik tidak bingung dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.